Bu, hari ini juga tadi nggak hanya KMT saja, tadi ketemu teman-teman UMKM juga, Bu. Nah, untuk tadi ada yang nanya juga terkait generasi penerus buat digitalisasi UMKM karena memang untuk saat ini kan pendampingannya 6 bulan gitu ya, Bu, targetnya. Tadi kira-kira, Bu, kalau untuk generasi penerusnya sendiri nanti akan ada pendampingan juga atau seperti apa, Bu, ke depannya? Jadi Kota Malang, tadi giatnya di Kota Malang yaitu sentra keramik di Noyo, tapi yang tadi diundang tidak hanya pengrajin keramik tapi juga UMKM di Kota Malang. Ini salah satu tugas dari Kementerian Komunikasi Digital untuk memastikan infrastruktur, dan salah satunya ini mungkin tidak terbayang oleh kita karena di Pulau Jawa sendiri kita juga masih ada daerah yang memang sinyalnya belum baik. Di antaranya di Desa Kidal yang kita datangi saat ini, khususnya di Madrasah Sanawiyah Ibnu Sina yang memang ada bantuan dari Kementerian Komunikasi Digital. Demikian juga ada 5.400 titik madrasah maupun tempat-tempat sekolah agama lainnya yang kita pasang di seluruh Indonesia untuk tahun 2024 saja. Jadi ini untuk memeriksa itu dan juga memastikan bahwa ini pemanfaatannya adalah untuk internet yang sehat gitu ya, untuk internet yang baik, bukan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik pemanfaatannya ketika bantuan itu kita turunkan. Mungkin itu sebagaimana teman-teman pers lihat, kami juga mohon dukungannya bahwa kita masih perlu membangun di banyak daerah lainnya di Indonesia, terkhusus Indonesia Timur, karena bahkan Pulau Jawa pun ini belum semuanya kita cover. Ini bisa dilakukan berjibaku bersama-sama, baik itu melalui program pemerintah ataupun operator seluler swasta. Kita dorong untuk masuk ke daerah-daerah yang memang belum ada sinyal dengan baik. Ini tuh. Bu, terkait judi online, Bu, apa ada regulasi baru, Bu, yang mungkin disiapkan begitu, Bu, di tahun ini mungkin untuk benar-benar supaya orang itu jerah gitu, Bu, supaya menjadikan judi online itu racun gitu, Bu. Kalau dari aturannya, dari undang-undang turunan undang-undang ITE itu sudah jelas pelarangannya, tinggal bagaimana nanti penegakan hukumnya. Kalau dari aturan saya rasa sudah cukup keras dan jelas dalam undang-undangnya dinyatakan bahwa itu salah dan ada sanksi hukumnya. Nanti tinggal penegakan hukumnya seperti apa gitu. Dan yang kita perbanyak juga adalah literasinya, karena kita melihat bahwa pendekatan teknologi saja tidak akan cukup, karena kita berkejar-kejaran dengan mereka yang juga ingin meracuni internet dengan konten-konten negatif, maka edukasi di saat yang bersamaan juga dilakukan secara masif. Gitu. Bu, hari ini juga tadi nggak hanya KMT saja, tadi ketemu teman-teman UMKM juga, Bu. Nah, untuk tadi ada yang nanya juga terkait generasi penerus buat digitalisasi UMKM karena memang untuk saat ini kan pendampingannya 6 bulan gitu ya, Bu, targetnya. Tadi kira-kira, Bu, kalau untuk generasi penerusnya sendiri nanti akan ada pendampingan juga atau seperti apa, Bu, ke depannya? Jadi Kota Malang, tadi giatnya di Kota Malang yaitu sentra keramik di Noyo, tapi yang tadi diundang tidak hanya pengrajin keramik tapi juga UMKM di Kota Malang. Kota Malang ini salah satu yang indeks digitalisasinya terbaik di Indonesia. Karena itu kita datangi untuk juga melihat bagaimana kesiapan UMKM menghadapi era digitalisasi, khususnya kecerdasan artifisial. Kami salut dan bangga bahwa UMKM di Kota Malang juga sudah banyak yang menggunakan kecerdasan artifisial untuk membantu mulai dari marketing, Photoshop, membuat konten-konten, narasi menggunakan kecerdasan artifisial. Nah, Komdigi tadi menyatakan akan memperluas, kita sudah melakukan pendampingan, nama programnya UMKM Level Up, tapi kita akan menambah lagi jumlah dampingan yang kita lakukan di Kota Malang, sekaligus juga memberikan tadi komitmen waktu 6 bulan minimal ya, sampai mereka terhubung dengan baik dengan marketplace misalnya. Baik, Bu, izin tadi juga ada ketemu sama komunitas banyak gitu ya, Bu, dari gereja tadi juga ada bahkan gitu kan, terus ada hacker juga begitu ya, Bu ya. Tadi juga yang menarik salah satunya di Malang ini banyak hacker-hacker yang udah di usia dini gitu, Bu, dari SMP begitu tadi disebutkan. Kira-kira kalau dari Kementerian Komunikasi Digital sendiri ngelihatnya seperti apa, Bu? Apakah terada edukasinya juga atau gimana? Sebelum masuk ke komunitas, tadi saya terlewat satu bahwa Kementerian Komunikasi Digital juga akan mulai melakukan banyak kunjungan ke kota-kota Tier 2. Jadi kalau untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi yang melaju ke 8% sesuai target dari Presiden Prabowo Subianto, itu kita melihat yang perlu ditingkatkan justru UMKM di kota-kota Tier 2. Malang
salah satunya. Jadi memang akan banyak ke daerah-daerah yang seperti itu karena di situ justru potensinya akan lebih besar. Kemudian masuk ke penggalangan komunitas dan juga penggiat-penggiat literasi digital. Sekali lagi karena kita yakini bahwa gerakan literasi digital ini tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Hari ini saya bersyukur didampingin pemerintah kabupaten, ada pemerintah provinsi juga yang datang karena kita harus bagi-bagi tugas bersama, termasuk juga media massa dalam melakukan literasi digital yang arusnya sangat masif, gitu ya. Termasuk juga misalnya bagaimana membuat internet yang ramah anak. Itu pasti kita perlu juga bekerja sama dengan NGO-NGO yang memang pakar keanakan, gitu. Tidak mungkin dari pemerintah sendiri yang membuat pengawasan itu. Kita juga bekerja sama dengan relawan TIK yang semuanya adalah relawan betul-betul, dan kami punya relawan se-Indonesia 8.000 yang tercatat. Belum yang LSM yang tidak tercatat dengan rapi sebagai relawan TIK itu juga banyak. Sekali lagi pendekatannya adalah tidak mungkin pendekatan teknologi saja, sehingga kita melibatkan banyak unsur masyarakat untuk membantu kami melakukan literasi digital. Dan alhamdulillah khususnya kemarin ketika kita melawan judi online itu kami banyak sekali dibantu oleh masyarakat yang secara mandiri rela untuk melakukan giat-giat di berbagai komunitasnya masing-masing dalam rangka memerangi judi online. Ini salah satu tugas dari Kementerian Komunikasi Digital untuk memastikan infrastruktur, dan salah satunya ini mungkin tidak terbayang oleh kita karena di Pulau Jawa sendiri kita juga masih ada daerah yang memang sinyalnya belum baik. Di antaranya di Desa Kidal yang kita datangi saat ini, khususnya di Madrasah Sanawiyah Ibnu Sina yang memang ada bantuan dari Kementerian Komunikasi Digital. Demikian juga ada 5.400 titik madrasah maupun tempat-tempat sekolah agama lainnya yang kita pasang di seluruh Indonesia untuk tahun 2024 saja. Jadi ini untuk memeriksa itu dan juga memastikan bahwa ini pemanfaatannya adalah untuk internet yang sehat, gitu ya, untuk internet yang baik, bukan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik pemanfaatannya ketika bantuan itu kita turunkan. Mungkin itu sebagaimana teman-teman pers lihat, kami juga mohon dukungannya bahwa kita masih perlu membangun di banyak daerah lainnya di Indonesia, terkhusus Indonesia Timur, karena bahkan Pulau Jawa pun ini belum semuanya kita cover. Ini bisa dilakukan berjibaku bersama-sama, baik itu melalui program pemerintah ataupun operator seluler swasta. Kita dorong untuk masuk ke daerah-daerah yang memang belum ada sinyal dengan baik. Ini tuh. Bu, terkait judi online, Bu, apa ada regulasi baru, Bu, yang mungkin disiapkan begitu, Bu, di tahun ini mungkin untuk benar-benar supaya orang itu jerah gitu, Bu, supaya menjadikan judi online itu racun gitu, Bu? Kalau dari aturannya, dari undang-undang turunan undang-undang ITE itu sudah jelas pelarangannya, tinggal bagaimana nanti penegakan hukumnya. Kalau dari aturan saya rasa sudah cukup keras dan jelas dalam undang-undangnya dinyatakan bahwa itu salah dan ada sanksi hukumnya. Nanti tinggal penegakan hukumnya seperti apa gitu. Dan yang kita perbanyak juga adalah literasinya, karena kita melihat bahwa pendekatan teknologi saja tidak akan cukup, karena kita berkejar-kejaran dengan mereka yang juga ingin meracuni internet dengan konten-konten negatif, maka edukasi di saat yang bersamaan juga dilakukan secara masif. Gitu. Bu, hari ini juga tadi nggak hanya KMT saja, tadi ketemu teman-teman UMKM juga, Bu. Nah, untuk tadi ada yang nanya juga terkait generasi penerus buat digitalisasi UMKM, karena memang untuk saat ini kan pendampingannya 6 bulan gitu ya, Bu, targetnya. Tadi kira-kira, Bu, kalau untuk generasi penerusnya sendiri nanti akan ada pendampingan juga atau seperti apa, Bu, ke depannya? Ya. Jadi Kota Malang, tadi giatnya di Kota Malang yaitu sentra keramik di Noyo, tapi yang tadi diundang tidak hanya pengrajin keramik tapi juga UMKM di Kota Malang. Kota Malang ini salah satu yang indeks digitalisasinya terbaik di Indonesia. Karena itu kita datangi untuk juga melihat bagaimana kesiapan UMKM menghadapi era digitalisasi, khususnya kecerdasan artifisial. Kami salut dan bangga bahwa UMKM di Kota Malang juga sudah banyak yang menggunakan kecerdasan artifisial untuk membantu mulai dari marketing, Photoshop,
membuat konten-konten narasi menggunakan kecerdasan artifisial. Nah, Komdigi tadi menyatakan akan memperluas, kita sudah melakukan pendampingan, nama programnya UMKM Level Up, tapi kita akan menambah lagi jumlah dampingan yang kita lakukan di Kota Malang, sekaligus juga memberikan tadi komitmen waktu 6 bulan minimal ya, sampai mereka terhubung dengan baik dengan marketplace misalnya. Baik, Bu, izin tadi juga ada ketemu sama komunitas banyak gitu ya Bu, dari gereja tadi juga ada bahkan gitu kan, terus ada hacker juga begitu ya Bu ya. Tadi juga yang menarik salah satunya di Malang ini banyak hacker-hacker yang udah di usia dini gitu Bu, dari SMP begitu tadi disebutkan. Kira-kira kalau dari Kementerian Komunikasi Digital sendiri ngelihatnya seperti apa Bu? Apakah ada edukasinya juga atau gimana? Sebelum masuk ke komunitas tadi saya terlewat satu bahwa Kementerian Komunikasi Digital juga akan mulai melakukan banyak kunjungan ke kota-kota Tier 2. Jadi kalau untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi yang melaju ke 8% sesuai target dari Presiden Prabowo Subianto, itu kita melihat yang perlu ditingkatkan justru UMKM di kota-kota Tier 2. Malang salah satunya. Jadi memang akan banyak ke daerah-daerah yang seperti itu, karena di situ justru potensinya akan lebih besar. Kemudian masuk ke penggalangan komunitas dan juga penggiat-penggiat literasi digital. Sekali lagi karena kita yakini bahwa gerakan literasi digital ini tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Hari ini saya bersyukur didampingin pemerintah kabupaten, ada pemerintah provinsi juga yang datang, karena kita harus bagi-bagi tugas bersama, termasuk juga media massa, dalam melakukan literasi digital yang arusnya sangat masif gitu ya. Termasuk juga misalnya bagaimana membuat internet yang ramah anak. Itu pasti kita perlu juga bekerja sama dengan NGO-NGO yang memang pakar keanakan gitu. Tidak mungkin dari pemerintah sendiri yang membuat pengawasan itu. Kita juga bekerja sama dengan relawan TIK yang semuanya adalah relawan betul-betul, dan kami punya relawan se-Indonesia 8.000 yang tercatat. Belum yang LSM yang tidak tercatat dengan rapi sebagai relawan TIK, itu juga banyak. Sekali lagi pendekatannya adalah tidak mungkin pendekatan teknologi saja, sehingga kita melibatkan banyak unsur masyarakat untuk membantu kami melakukan literasi digital. Dan alhamdulillah khususnya kemarin ketika kita melawan judi online itu kami banyak sekali dibantu oleh masyarakat yang secara mandiri rela untuk melakukan giat-giat di berbagai komunitasnya masing-masing dalam rangka memerangi judi online. Mungkin itu. Terima kasih banyak.